Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dengan sikap syukur kita. Ucapkan hamdalah untuk menyatakan sikap syukur kita kepada Allah dengan pujian kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Hingga pada hari ini kita pun masih diberi kenikmatan. Antara lain kenikmatan untuk bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa bermuajah, bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung melalui pertemuan fisik di ruang yang tertutup, di ruang yang secara langsung, secara fisik kita bisa bertemu, tapi melalui media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, antara lain pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama. Lalu saya katakan pengajian ini adalah kegiatan belajar bersama karena saya tidak pernah punya solusi bahwa saya ini orang yang mengerti banyak hal, apalagi mengerti semua hal. Bahkan yang saya sampaikan dalam pengajian ini adalah bagian dari pengalaman saya yang saya tuangkan menjadi ceramah yang mungkin saja perlu dikoreksi. Koreksi apapun yang mencermati, mendengarkan, dan memperhatikan ceramah saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang itu juga menjadi pertanyaan saya. Bagaimana mungkin kita itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah? Padahal ketika kita hidup ini kita tidak banyak berbuat sesuatu yang ideal. Maka dalam banyak hal kita banyak melakukan kesalahan. Apakah kesalahan itu adalah kesalahan yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, atau hubungan kita dengan sama manusia, bahkan hubungan kita dengan diri sendiri. Kita kadang-kadang mendolimi diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan salah yang dampaknya merugikan diri kita sendiri, atau melakukan kesalahan yang dampak negatifnya bisa mengenai orang lain, atau melakukan perbuatan-perbuatan salah yang terjadi sebagai akibat dari ketidaktaatan kita pada Allah, atau kita disebut sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran atas syariat Allah. Apapun bentuk pelanggaran itu, sekecil apapun pelanggaran itu, pasti pernah kita laksanakan. Nah, disinilah para jamaah saya bertanya, dan mungkin pertanyaan itu juga ada pada diri para jamaah. Bagaimana mungkin kita itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah? Bagaimana kita itu selanjutnya akan mendapatkan surga dari Allah yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Padahal kita ini adalah orang-orang yang tidak selalu taat kepada Allah. Artinya dalam beberapa hal kita pernah melakukan kesalahan. Yang tadi saya katakan, ya, kesalahan itu mungkin kesalahan-kesalahan kecil tetapi berulang-ulang. Nah, jawaban ini saya temukan ketika saya membaca ulang ayat-ayat Al-Quran yang saya mulai dari ayat 133 sampai ayat 136 pada surah Ali Imran. Nah, di dalam ayat itu memang Allah menyatakan dengan tegas, dengan satu perintah, yang perintahnya itu minta kepada kita itu untuk bersegera. Ada kata-kata wasari'u. Kata-kata sari'u itu kan perintah agar kita bergegas-gegas melakukan tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan dalam rangka kebaikan. Baik dalam arti proaktif untuk melakukan kebaikan atau menghindari sesuatu yang buruk. Nah,
Disinilah kemudian saya coba untuk saya telah. Apa makna ayat ini? Kata wasari'u itu kemudian dikaitkan dengan maghfirah. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah kamu semua untuk mendapatkan maghfirah. Artinya apa? Melakukan tindakan yang ujung-ujungnya tindakan kita itu akan mendapatkan balasan dari Allah yang disebut maghfirah atau ampunan. Dari siapa? Dari Allah, birrabbikum. Dari Tuhan yang kita sembah. Dari Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah memberikan hidayah pada kita. Dari Tuhan yang kita yakini akan memberikan kebaikan pada kita. Dari Tuhan yang kita yakini akan menyingkirkan keburukan-keburukan dari diri kita, dan pada akhirnya kita yakini Tuhan yang kita sembah itulah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik sebagai akibat dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, sementara ketika kita ingin berbuat baik, selalu saja ada peluang untuk berbuat tidak baik. Nah, pada saat kita berbuat tidak baik, lalu benarkah maghfirah itu akan diberikan oleh Allah pada diri kita? Padahal di dalam ayat ini kemudian ada pelanjutan, wajannah, wajannah, dan surga. Bergegas menuju sesuatu yang disebut surga. Berjalan secara cepat untuk menuju surga. Melakukan tindakan yang segera kita lakukan untuk menuju surga Allah. Yang di sini dikatakan arwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, dan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu diberikan oleh Allah karena maghfirah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa. Dan pada saatnya surga itu merupakan rahmat atau pemberian yang bernilai tinggi dari Allah pada orang-orang yang memang sudah mendapatkan maghfirah dari Allah. Meskipun dia itu pernah berbuat salah, tetapi amal solehnya itu menjadi modal kuat untuk mendapatkan rahmat dari Allah setelah maghfirah Allah diberikan. Setelah ampunan Allah diberikan kepada mereka yang telah pernah berbuat kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu, lalu amal solehnya menjadi modal orang itu untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, siapa mereka? Nah, mereka itu disebut di dalam ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna. Orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah dan surga itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Fis-sarra'i wad-dharra. Artinya berinfak di kala lapang dan di kala sumpit. Bagaimana orang itu menafkahkan hartanya ketika dia itu punya harta yang banyak dan ketika orang itu mempunyai harta yang sedikit? Itu pengertian mikronya. Pengertian makronya, bagaimana orang itu melakukan tindakan yang terbaik ketika orang itu punya peluang yang terbaik. Terus selanjutnya orang itu juga melakukan tindakan yang terbaik pada saat dia punya peluang sekecil apapun untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, peluang yang didapatkan orang itu kan tidak selalu baik, dan bahkan kadang-kadang peluangnya sangat buruk. Tetapi sekecil apapun peluang yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu seharusnya kita jadikan sebagai sesuatu yang akan melahirkan kebaikan. Saya pernah menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Seorang penjahit itu akan tetap yakin bahwa dia akan bisa menjahit dengan mesin jahitnya dengan pertama kali memasukkan benang di lubang jarum. Sekecil apapun lubang jarum itu, si tukang jahit akan berupaya untuk memasukkan. Dulu secara manual memasukkannya itu dengan sangat susah, tetapi sekarang ada alat yang mempermudah tukang jahit itu untuk memasukkan benang itu ke dalam lubang jarum yang kecil, yang ketika belum bisa memasukkan benang itu ke lubang jarum, peluang untuk menjahitnya itu menjadi hilang. Tetapi seketika itu, ketika dia bisa memasukkan benang ke lubang jarum, ada peluang.
untuk menjahit. Tapi tidak serta-merta dia akan bisa menjahit kalau dia tidak bisa menjalankan mesin jahit itu dengan baik, karena skill tukang jahit itulah yang akan sangat menentukan bagaimana mesin jahit itu akan berfungsi untuk bisa menjahit pakaian-pakaian, karena ada pelakunya yaitu para tukang jahit. Semakin ahli tukang jahit itu, semakin mungkin mesin jahit itu akan berfungsi optimal. Nah, kita itu punya peluang, tapi optimasi peluang itu akan bergantung pada siapa diri kita. Di ketika kita itu memanfaatkan peluang itu dengan sangat baik, maka peluang sekecil apapun itu akan menjadi sesuatu yang melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam konteks ayat ini ada makna relasional yang terkait dengan apa yang kita pelajari di dalam hidup kita. Kita itu mungkin punya harta, tapi apakah dengan punya harta kita langsung dengan sendirinya bisa berinfak? Ternyata tidak. Semua itu tergantung pada kemauan kita untuk berinfak dengan harta kita. Di saat kita itu punya harta dan kemauan kita itu tinggi untuk berinfak, maka kita akan bisa berinfak dengan harta kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sesedikit apapun harta kita, kalau kita punya kemauan untuk berinfak, ya akan kita infakkan. Tetapi kalau kita itu punya harta yang banyak tetapi tidak punya kemauan untuk berinfak, ya tentu saja tidak pernah kita berinfak. Makanya sedekahnya orang yang berinfak itu tidak selalu dikaitkan dengan banyak sedikitnya harta yang dimiliki, tetapi juga sangat ditentukan. Dan bahkan yang sangat menentukan adalah kemauan orang itu untuk berinfak dengan hartanya, sehingga sedekah itu hanya akan bisa dilakukan orang-orang yang punya kemauan tinggi, kemauan kuat untuk melakukan tindakan yang terbaik antara lain dengan hartanya. Ya memang kata sedekah itu tidak harus terkait dengan harta dalam bentuk uang dan segala macam kekayaan yang kita miliki dalam pengertian ekonomi. Kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, bisa bersedekah dengan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Kita bisa bersedekah dengan sesuatu yang membuat orang itu berbahagia, karena orang itu membutuhkan sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan senyummu pun itu punya nilai sedekah. Jadi kita tersenyum kepada orang lain, yang ketika senyuman itu kita berikan kepada orang lain membahagiakan orang, itu pun punya nilai sedekah, karena senyuman kita itu memberikan makna yang baik pada orang itu, karena akan membahagiakan orang yang kita beri senyuman. Tetapi apakah semua orang itu bisa tersenyum dengan bibirnya? Tidak. Enggak. Banyak orang yang punya uh, tradisi, punya kebiasaan untuk cemberut ketika berhadapan dengan orang. Bahkan kalau kita ilustrasikan dalam bahasa sederhana, seorang tamu yang disambut dengan cemberutnya tuan rumah itu juga tidak senang. Tapi begitu kita itu ditamui orang dan kita tersenyum, mempersilahkan tamu kita untuk masuk dan kemudian menjamunya atau memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah tamu kita akan senang. Begitu juga ketika kita punya keinginan untuk bertamu dan kita disambut oleh tuan rumah itu dengan sambutan yang menggembirakan, ya tentu saja kita akan senang. Sehingga nilai sotakohnya tuan rumah itu adalah membahagiakan para tamunya, sebaiknya nilai sedekah tamunya itu adalah membahagiakan para tuan rumah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sedekahnya laki-laki itu apa? Membahagiakan perempuan. Sedekahnya suami itu apa? Membahagiakan istrinya. Sedekahnya istri itu apa? Membahagiakan suaminya. Sedekahnya orang tua itu apa? Membahagiakan anak-anaknya. Sedekahnya anak-anak itu apa? Membahagiakan orang tuanya. Dan tidak semua orang punya kesediaan untuk itu. Makanya peluang sekecil apapun mari kita gunakan untuk memberikan sesuatu yang bermakna pada diri kita, kepada orang lain, dan tentu saja itu harus kita niatkan karena Allah. Lalu di dalam ayat ini dikatakan dengan kalimat waddarra. Waddarra itu sempit. Sempit itu apa artinya? Ya peluangnya kecil. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa sedekah, infak, pemberian itu hanya mungkin diberikan pada saat ketika kita itu punya peluang yang lapang. Ternyata tidak. Sesempit apapun peluang yang ada pada diri kita itu, bisa kita lakukan tindakan yang terbaik karena kita mampu memanfaatkan peluang itu. Lalu di dalam kalimat selanjutnya ada kata-kata wal kaliminal ghaira, yang di dalam terjemah dikatakan adalah mampu menahan amarah. Kemampuan menahan amarah itu juga tidak mudah.
Kita ini kadang-kadang terprovokasi untuk marah hanya karena provokasi sederhana dari orang lain. Orang tua bisa marah karena anaknya tidak taat, karena anaknya tidak berbakti, karena anaknya menyebalkan, karena anaknya berbuat sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dikehendaki orang tuanya. Demikian juga seorang guru bisa marah pada muridnya karena muridnya itu tidak merespon positif pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Seorang dosen bisa marah pada mahasiswanya karena mahasiswanya tidak disiplin. Seorang mahasiswa bisa marah karena dosennya tidak bisa melayani dengan baik. Termasuk banyak seorang pembeli bisa marah karena tidak dilayani dengan baik oleh penjualnya. Seorang penjual, seorang pedagang bisa marah karena berhadapan dengan pembeli yang menawar dagangannya dengan tawaran yang tidak rasional. Seorang supir bisa marah pada penumpang karena penumpangnya tidak kooperatif. Tapi penumpang bisa marah kepada supirnya karena supirnya itu ugal-ugalan. Jadi di dalam dunia nyata itu kita seringkali terprovokasi oleh tindakan-tindakan bahkan ucapan orang yang memancing kita untuk marah. Nah, bisa nggak kita menahan amarah ketika terprovokasi oleh tindakan-tindakan atau ucapan orang itu? Nah, ini terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu di samping punya istiadat untuk berinfak di saat lapar dan sempit juga punya kemampuan untuk menahan marah, termasuk ketika diprovokasi untuk marah. Saya kemarin ditanya, Pak, Bapak melihat video apa? Ada seorang ustadz, seorang kiai di sebuah sekolah atau pesantren itu dimaki-maki oleh orang. Saya katakan, iya selintas saya melihat. Apa tanggapan Bapak? Saya katakan, salah saya jadi kiainya atau jadi ustadznya, mungkin saya akan berbuat sesuatu yang sama. Saya tidak akan marah ketika dikata-katai dengan kata-kata yang tidak bersahabat oleh siapapun. Tapi kalau saya berada pada posisi yang sebaliknya, ada orang yang melihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saya akan datang dengan baik-baik untuk klarifikasi, untuk melakukan tabayun. Kalau saya pada posisi orang yang datang. Jadi, saya tidak akan menyebut siapa dari kelompok mana. Siapapun yang merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan orang, ya, mari kita temui orang yang membuat kita tidak senang itu untuk bertabayun. Nah, kalau kita ditemui oleh orang-orang yang tidak senang berada di kita atau bahkan marah-marah, jangan terprovokasi untuk marah. Sikapi dengan sabar untuk tetap tersenyum, menerima kedatangan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sopan, dengan santun, dengan tindakan yang baik, sehingga mereka itu bisa reda kemarahannya. Kita katakan, ya kalau saya salah, saya mohon maaf, tidak akan saya ulangi. Tapi tunjukkan di mana kesalahan saya. Kesalahan saya itu adalah kesalahan yang ada asumsikan salah, tetapi saya merasa bahwa saya tidak berbuat salah. Ayo kita klarifikasi sehingga kita bisa sama-sama memahami apa yang kita lakukan. Dan pada saat kita sama-sama memahami, insya Allah kita akan sama-sama sadar siapa yang sesungguhnya bersalah. Kalau kesalahan itu ada kesalahan yang perlu dilaporkan kepada polisi, misalnya laporkan aja pada polisi. Kalau kesalahan itu nanti harus diadili di sebuah proses peradilan yang memang harus dilakukan, ya mari kita buktikan siapa yang salah di antara kita. Tapi tidak perlu disikapi dengan marah. Maka respon apapun yang berupa kemarahan atas semua tindakan orang itu justru akan memperburuk sesuatu yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ya, saya seringkali dimarahi orang, seringkali digunjing orang dan yang menggunjing itu kemudian ketahuan bahwa dia menggunjing karena laporan dari orang. Dan bahkan pernah difitnah orang, saya renungkan. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang itu benar tentang diri saya. Jangan-jangan. Sehingga saya melakukan introspeksi, saya bermuhasabah. Saya tidak pernah menegur orang yang pernah mengunjungi saya, memfitnah saya. Bahkan kecil apapun peluang saya untuk menegur itu akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengatakan sesuatu yang tidak langsung saya katakan dengan vulgar supaya orang itu tidak tersinggung dengan apa yang saya katakan. Itu aja. Dan itu proses berlatih yang tidak mudah. Nah, tapi sekali lagi semuanya harus kita lakukan dengan kesabaran yang tinggi. Dan kita harus mengokohkan kesabaran itu, memperkuat kesabaran kita ketika harus berhadapan dengan realitas yang membuat kita atau memprovokasi kita untuk marah.
Sehingga kata-kata al-kadhiminal ghaidh itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Kemudian ada kata-kata wal afina linnas, dan memberi maaf kepada semua orang. Saya yakin di dalam interaksi kita dengan orang lain itu banyak kesalahan yang pernah kita perbuat pada orang lain. Sebaliknya, mungkin saja banyak kesalahan yang diperbuat orang lain pada diri kita. Dan bahkan kesalahan-kesalahan itu bisa saja menjadi kesalahan besar yang akan mungkin melukai hati orang yang disalahi. Saya mungkin pernah berbuat salah yang bisa melukai hati orang. Ayo kita minta maaf. Saya akan minta maaf pada siapapun yang pernah saya salahi, baik secara sengaja maupun tidak. Selalu saya katakan di dalam pengajian saya dan proses interaksi saya dengan orang, saya selalu ingin minta maaf pada semua orang yang pernah saya salahi. Mungkin saya sengaja berbuat salah atau tidak sengaja, atau mungkin saya tidak pernah berbuat salah, baik sengaja atau tidak, tetapi orang merasa saya salahi. Sehingga orang itu bisa sakit hati sebagai akibat dari persepsi yang salah tentang apa yang saya lakukan, baik dalam arti ucapan dan tindakan. Saya selalu minta maaf. Dan itulah proses pelatih yang saya lakukan, dan itu bagian dari pelajaran dari guru-guru saya. Jadilah orang yang suka memaafkan orang dan minta maaflah kepada orang yang pernah kita salahi secara langsung atau tidak langsung. Bahkan minta maaf itu bukan sesuatu yang aib pada siapapun. Bahkan ketika kita tidak pernah bersalah atau tidak pernah merasa bersalah pun, kita berusaha untuk minta maaf pada orang-orang yang pernah merasa kita salahi. Sebaliknya, ketika orang bersalah pada diri kita, nggak usah memendam kebencian pada orang yang pernah menyalahi kita. Berikan maaf pada mereka, dan itu yang akan membuat hati kita tenang, tentram, damai. Ini yang dulu pernah saya sampaikan pada teman saya yang pernah tersakiti atau merasa sakit hati karena perilaku istrinya. Saya katakan, berjiwa bersalah Anda. Maafkan istrimu, karena itu adalah istrimu yang telah kamu pilih. Dan itu adalah ibu dari anak-anakmu. Jangan marah. Berikan maaf pada siapapun yang bersalah pada diri Anda, apalagi istri Anda. Saya juga pernah memberi nasihat pada seorang ibu yang pernah merasa sakit hati karena perilaku suaminya. Saya katakan, memberi maaf itu adalah pilihan yang terbaik. Berikan maaf pada suami kita yang bersalah, sebesar apapun kesalahan mereka, karena itu adalah suami kita yang dipilihkan oleh Allah untuk menjadi suami kita, bersama-sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga, dan itu adalah bapak dari anak-anak kita. Lagi ada seorang ibu atau seorang bapak yang sudah punya putra lebih dari satu, kasihan anak-anak kita akan menjadi korban dari perseteruan orang tuanya. Bahkan saya katakan, sehalal apapun perceraian itu tidak ideal. Yang di dalam bahasa agama disebut abudul halal andallah. Di sisi Allah ada sesuatu yang halal, tapi Allah tidak senang. Itu bahasa agama. Sesuatu tindakan yang halal, tetapi Allah tidak suka, tidak senang. Tetapi itu bisa terjadi. Kalau bisa tidak bercerai, kenapa harus bercerai? Islah itu lebih baik. Ayo kita rujuk. Makanya ketika saya coba untuk, saya telah dulu, ada peristiwa seorang ustaz, seorang mubalik yang ternama itu melakukan poligami. Lalu istrinya merasa tidak nyaman, mungkin kemudian minta cerai dan kemudian akhirnya bercerai. Tapi ujung-ujungnya kemudian rujuk kembali mereka dengan istrinya yang sudah menjadi mantan itu, dengan tetap berpoligami dengan istri yang kedua, sehingga diistilahkan itu menjadi istri ketiga. Dan saya kira itu tindakan bijak dari seorang istri dan seorang suami yang pernah bercerai, karena memaafkan itu ternyata indah. Dan alhamdulillah sekarang katanya, saya juga tidak kenal dengan beliau, hubungannya semakin baik. Kebetulan anaknya banyak, dan saya tidak akan pernah menyebut orang itu karena ini menyangkut aib orang. Tapi ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita pernah marah, jangan lanjutkan kemarahan itu dengan memuji orang yang pernah kita marahi. Dan bahkan kita coba untuk mengendalikan diri untuk tidak marah. Dan pada saatnya kita berikan maaf pada siapapun yang pernah bersalah pada diri kita. Wal'afi dan nas. Sudah diakhiri dengan kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Bahkan saya sering katakan kepada teman-teman saya,
Orang-orang yang berbuat baik itu siapa sih? Orang yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan prinsip syariat. Dan prinsip syariat itu mengajarkan kepada kita berbuat baiklah kepada siapapun, kepada diri Anda, kepada orang lain, dan utamanya juga melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan maaf pada siapapun. Allah memberikan ampunan pada siapapun. Orang yang mau berbuat baik dan pada saatnya Allah akan memberi rahmat. Dan rahmat tertinggi dari Allah itu adalah surga bagi orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, orang yang suka dan selalu ingin berbuat baik dan selalu menunjukkan perbuatan baik di dalam kehidupannya itu disebut muhsin. Jawabannya muhsin. Nah, pada jamaah yang dirahmati Allah, ujung-ujungnya pada ayat 135-136 itu dinyatakan dengan bahasa yang indah. Orang itu tidak mungkin selama hidup tidak pernah bersalah. Sehingga dikatakan, siapa orang yang bertakwa yang pada saatnya akan mendapat maghfirah dari Allah dan akan mendapatkan surga dari Allah itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang pernah melakukan fahisyah. Fahisyah itu dalam bahasa tafsir adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang nilainya itu sangat besar. Yang dampak negatifnya itu tidak hanya terjadi pada diri sendiri, tapi juga banyak terjadi pada orang lain. Sehingga berkali-kali saya coba untuk saya pelajari siapa sih orang yang disebut sebagai orang yang berbuat sesuatu disebut fahsyah itu. Ternyata orang itu, kata para tafsir, adalah orang-orang yang pada saatnya memang melakukan tindakan yang tidak baik, yang dampak tidak baiknya itu bisa terjadi pada banyak orang. Sehingga orang-orang itu dikatakan dalam bahasa agama sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Pernah melakukan pembunuhan, pernah berzina, pernah melakukan korupsi. Dan pada saatnya orang-orang itu harus bertaubat. Lalu ada orang yang disebut orang-orang yang mendalimi diri sendiri. Siapa? Orang-orang yang berbuat sesuatu yang pada saatnya dampak negatifnya itu terjadi pada diri sendiri. Itu adalah orang-orang yang seharusnya segera bertaubat. Dan disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang seperti itulah adalah orang-orang yang seharusnya melakukan tindakan yang baik kemudian pada saat dia itu betul-betul pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan saya sampaikan dalam bahasa sederhana begini. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, segeralah bertaubat. Dan taubat yang baik itu adalah memahami apa yang kita lakukan itu bahwa perbuatan kita itu berbuat yang tidak baik. Tahu betul. Sehingga kondisi kejiwaan itu menjadi tenang. Jiwa kita menjadi tenang karena kita sudah meminta maaf pada siapapun. Termasuk mendapatkan maghfirah dari Allah itu karena kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan itu, dan pada akhirnya kita harus melanjutkan taubat kita itu dengan melakukan perbuatan yang serba baik seoptimal mungkin. Dan itulah yang disebut orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah, dan selanjutnya disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat terakhir pada surat Ali Imran ayat 136. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang jazaohum maghfiratum rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang nanti pada akhirnya akan dapat maghfirah dari Allah, dan karena maghfirahnya itu orang itu akan mendapatkan rahmat berupa surga yang dijanjikan oleh Allah karena mereka telah melakukan tindakan yang disebut taubat dan nasuha. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang selama hidup tidak pernah bersalah, tetapi orang yang pernah bersalah tetapi tidak pernah mengulangi salah lagi karena dia telah melaksanakan kegiatan yang disebut taubat dan nasuha. Khalidina fiha, mereka itu akan menjadi orang yang abadi berada di surga. Dan di dalam ayat ini dikatakan wa ni'ma ajrul amilin. Inilah pahala yang terbaik yang datang dari Allah
yang akan diberikan pada orang-orang yang melakukan tindakan seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136 ini, yang intinya adalah bagaimana orang itu bisa membangun ketakwaan. Kita punya peluang untuk berinfak dengan sebaik-baiknya. Ketika diprovokasi untuk marah, tidak marah. Ketika pernah disalib orang, segera memberi maaf. Dan ketika pernah berbuat salah, sekecil apapun untuk dirinya dan orang lain, apalagi berbuat sesuatu yang disebut dosa besar, segera dia bertaubat, tidak pernah lagi mengulangi perbuatan salahnya karena dia sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak pantas diulangi, dan kemudian mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga mungkin pada saatnya ketika dipanggil Allah, dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaik. Siapa yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan terbaik? Orang-orang yang bertakwa Allah, yang disebut orang-orang yang punya pribadi nafsun mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang dinyatakan Allah di dalam surat Al-Fajr mulai ayat 27 sampai ayat 30. Mari kita renungkan. Jadilah orang yang punya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena apa? Karena bisa membangun ketakwaan kepada Allah. Dan pada saatnya kita bisa berharap dari ketakwaan itulah kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan pada saat yang sama kita punya peluang untuk mendapatkan surga yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang itu orang-orang yang selalu bisa berinfak di saat yang lapang dan sempit, selalu bisa menahan amarah, selalu bisa beri maaf pada orang lain, dan selalu tidak pernah mengulangi perbuatan salahnya karena taubatnya betul-betul taubat nasuha. Dan pada prinsipnya taubat nasuha itu adalah perbuatan yang terbaik, karena orang yang taubat dengan taubat nasuha itu tidak akan pernah punya keinginan sekecil apapun melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan, dan hanya punya keinginan untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit apa yang bisa saya jelaskan. Mari kita berjuang dengan segala kekuatan kita untuk mengakhiri keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita jalani, dan segeralah bertaubat untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah, dan perbaiki muamalah kita dengan prinsip-prinsip syariat yang perlu kita terapkan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu bermanfaat pada orang lain, bermanfaat pada diri sendiri, dan selalu bisa beribadah kepada Allah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Dan karena diterima oleh Allah, insya Allah selamanya kita akan selalu mendapatkan ketenangan hidup karena maghfirah dari Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan rahmat yang tertinggi dari Allah berupa orang surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.